Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sinta dari kelas 11 MIPA 1. Yang jadi di video kali ini terkait dengan persiapan KSN tahun 2021 bidang astronomi. Saya akan membahas 3 soal dari soal seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten tahun 2008. Nah, langsung ke soal yang pertama, yaitu dari hasil pengamatan diperoleh bahwa puncak spektrum bintang A dan bintang B masing-masing berada pada panjang gelombang 0,35 dikali 10 pangkat negatif 4 cm dan 0,56 dikali 10 pangkat negatif 4 cm. Berapa besar perbedaan temperaturnya? Pembahasan. Nah, dengan menggunakan hukum Wien untuk bintang A, di mana panjang gelombang maksimal pada bintang A itu akan sama dengan nilai konstanta atau nilai konstan dibagi dengan temperatur permukaan bintang A. Begitu juga dengan bintang B, yaitu menggunakan hukum Wien untuk bintang B, maka diperoleh panjang gelombang maksimal yang terbentuk pada bintang B itu sama dengan nilai konstanta pada hukum Wien dibagi dengan temperatur permukaan bintang B. Nah, sehingga diperoleh hubungan dari kedua persamaan di mana panjang gelombang maksimal pada bintang A ketika dikalikan dengan temperatur permukaan bintang A itu akan sama dengan panjang gelombang maksimal pada bintang B dikali dengan temperatur permukaan bintang B. Nah, sehingga didapatlah temperatur bintang A dibagi dengan temperatur permukaan bintang B itu akan sama dengan panjang gelombang maksimal dari bintang B dibagi dengan panjang gelombang maksimal pada bintang A. Nah, jadi hubungan dari kedua persamaan ini adalah yang ini. Temperatur bintang A dibagi dengan temperatur bintang B sama dengan panjang gelombang maksimal bintang A dibagi dengan panjang gelombang maksimal panjang gelombang maksimal bintang B dibagi dengan panjang gelombang maksimal bintang A. Nah, dari soal diketahui beberapa data. Yang pertama adalah panjang gelombang maksimal pada bintang A, yaitu 0,35 dikali 10 pangkat negatif 4 cm, dengan panjang gelombang maksimal pada bintang B adalah 0,56 dikali 10 pangkat negatif 4 cm. Nah, yang ditanya di sini adalah besarnya perbedaan temperatur dari kedua bintang, yaitu besarnya perbedaan temperatur antara bintang A dengan si bintang B. Nah, karena kita udah dapat persamaan dari hubungan kedua persamaan untuk bintang A, persamaan hukumnya untuk bintang A dan bintang B didapat persamaan baru yang ini, kita langsung bisa menggunakan, yaitu dengan memasukkan data-data yang didapat dari soal ke dalam persamaan yang baru kita dapat ini. Nah, diketahui panjang gelombang maksimal bintang B ini adalah 0,56 dikali 10 pangkat negatif 4 cm, dengan panjang gelombang maksimal pada bintang A adalah 0,35 dikali 10 pangkat negatif 4 cm. Nah, jadi perbandingan atau perbedaan temperatur bintang A dibagi dengan temperatur bintang B itu akan sama dengan panjang gelombang maksimal pada bintang B dibagi dengan panjang gelombang maksimal pada bintang A. Temperatur bintang A dibagi dengan temperatur bintang B itu akan sama dengan 0,35 dikali 10 pangkat negatif 4 dibagi dengan 0,56 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, hasil dari pembagian ini adalah 1,6. Jadi, maksudnya ini adalah ketika temperatur bintang A dibagi dengan temperatur bintang B itu nilainya adalah 1,6, sehingga untuk temperatur bintang A itu akan sama dengan 1,6 kali lebih panas dibandingkan si bintang B. Nah, jadi besarnya perbedaan temperatur kedua bintang ini adalah 1,6. Ya. Dengan demikian diperoleh bintang A ini akan lebih panas 1,6 kali lebih panas dibandingkan bintang B.
Oke. Nah, jadi untuk soal pertama, penyelesaiannya adalah besarnya perbedaan temperatur kedua bintang adalah bintang A itu 1,6 kali lebih panas dibandingkan dari si bintang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dua bintang memiliki magnitudo positif 4,1 magnitudo dengan 5,6 magnitudo. Bintang yang lebih terang memberikan 5 kali 10 pangkat negatif 4 watt yang dikumpulkan oleh sebuah teleskop. Berapa banyak energi yang dikumpulkan oleh sebuah teleskop dari bintang yang lebih redup? Nah, dari soal ini kita bintang yang lebih terang itu kita misalkan bintang 1, sedangkan bintang kedua adalah bintang redup. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dua bintang memiliki magnitudo positif 4,1 magnitudo dengan 5,6 magnitudo. Bintang yang lebih terang memberikan 5 kali 10 pangkat negatif 4 watt yang dikumpulkan oleh sebuah teleskop. Berapa banyak energi yang dikumpulkan oleh sebuah teleskop dari bintang yang lebih redup? Nah, dari soal ini kita bintang yang lebih terang itu kita misalkan bintang 1, sedangkan bintang kedua adalah bintang redup. Oke, lanjut. Kita langsung ke pembahasan. Nah, untuk beda terang objek itu dihitung dengan rumus Poisson, yaitu sebagai berikut, di mana magnitudo bintang 1 sama magnitudo semu bintang 1 dikurang dengan magnitudo semu bintang kedua itu akan sama dengan 2,5 log flux bintang 2 dibagi dengan flux bintang 1. Nah, ketika 2,5 ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi pembagian, yaitu magnitudo semu bintang 1 dikurang magnitudo semu bintang kedua dibagi 2,5 itu akan sama dengan log dari flux bintang 2 dibagi dengan flux bintang 1. Nah, di mana flux bintang 2 dibagi flux bintang 1 itu akan sama dengan 10 pangkat 0,4 magnitudo semu bintang 1 dibagi dengan magnitudo semu bintang 2. Nah, jadi ketika ini dijabarkan lagi, nilai E ini flux bintang kedua ini akan sama dengan 10 pangkat 0,4 magnitudo semu bintang 1 dikurang magnitudo semu bintang 2, 10 pangkat 0,4 dikali magnitudo semu bintang 1 dikurang magnitudo semu bintang 2 dikali dengan flux bintang 1. Nah, jadi ini persamaannya kalau udah dijabarkan dari yang ini. Karena dari soal yang ditanya adalah flux bintang kedua atau besarnya energi atau daya pancar pada bintang yang lebih redup. Jadi kita misalkan bintang yang lebih redup adalah bintang yang kedua, sedangkan bintang yang lebih terang adalah bintang yang pertama. Nah, diketahui magnitudo semu bintang pertama itu sama dengan 4,1 magnitudo. Magnitudo semu bintang kedua itu akan sama dengan 5,6 magnitudo. Dengan daya pancaran atau flux bintang pertama itu sama dengan 5,5 dikali 10 pangkat negatif 4 watt. Nah, yang ditanya adalah besarnya daya pancaran atau flux pada bintang kedua. Nah, daya pancaran atau flux bintang kedua itu sama dengan 10 pangkat 0,4 dikali magnitudo semu bintang 1 dikurang dengan magnitudo semu bintang kedua dikalikan dengan flux atau energi pancaran pada bintang pertama. Nah, kita langsung masukkan data-data yang diketahui dari soal ke dalam persamaan, di mana magnitudo semu bintang pertama itu 4,1, magnitudo semu bintang kedua 5,6, sedangkan energi atau daya pancaran atau flux bintang pertama itu adalah 5 kali 10 pangkat negatif 4 watt. Kita langsung masukkan ke persamaan. Nih, sudah. Jadi
Daya pancaran atau flux pada bintang kedua itu sama dengan 10 pangkat 0,4 dikali 4,1 dikurang 5,6 dikali 5 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, ini kita langsung operasikan menggunakan kalkulator. Didapatlah hasilnya daya pancaran atau flux yang terbentuk pada bintang kedua atau bintang yang lebih redup adalah 1256 dikali 10 pangkat negatif 4 watt, atau ketika dijadikan bilangan desimal yaitu sebesar 0,1256 watt. Nah, jadi banyaknya energi yang dikumpulkan oleh sebuah teleskop dari bintang yang lebih redup adalah 0,1256 watt. Nah, untuk penyelesaian nomor 2 adalah 0,1256 watt. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Paralaks bintang Sirius yang diukur dari bumi besarnya adalah 0,38 detik busur. Sedangkan apabila diukur dari sebuah pesawat ruang angkasa besarnya adalah 0,76 detik busur. Berapakah jarak pesawat angkasa tersebut ke ruang angkasa tersebut ke matahari? Maksudnya berapakah jarak pesawat angkasa tersebut ke matahari? Kita lanjut ke pembahasan. Nah, hubungan antara paralaks atau yang disimbolkan dengan P kecil itu dalam satuan detik busur dengan jarak atau yang disimbolkan dengan D kecil dalam satuan astronomi adalah paralaks bintang itu sama dengan 206.265 jarak dari bintang ke matahari dibagi dengan. Nah, jika paralaks ini jarak dari bumi ke matahari, sedangkan ini adalah jarak matahari ke bintang, ya. Jika paralaks diukur dari bumi, maka jarak dari bumi ke matahari adalah satu satuan astronomi, atau ketika dijadikan dalam satuan kilometer sebesar 150 juta kilometer. Dengan memasukkan paralaks bintang yaitu 0,38 detik busur, maka jarak bintang Sirius adalah, jadi kan dari soal didapat yang diketahui adalah paralaks bintang Sirius. Nah, apabila diukur dari bumi yaitu sebesar 0,38 detik busur. Nah, jadi yang pertama ini kita harus cari tahu nih, berapa sih besarnya jarak bintang Sirius. Jarak bintang Sirius jika sudut paralaksnya itu diukur dari bumi yaitu sebesar 0,38 detik busur. Nah, di sini D itu akan sama dengan 206.265 jarak dari bumi ke matahari dibagi dengan besarnya sudut paralaks. Sehingga 206.265 dikali 1 dibagi dengan 0,38. Nah, ini besarnya sudut paralaks. Jika besarnya sudut paralaks si bintang Sirius itu ketika diukur dari bumi, ya, sehingga hasilnya adalah 5.422.802,63 satuan astronomi. Nah, apabila diubah ke satuan parsek, maka nilainya akan menjadi 2,64 parsek. Nah, selanjutnya nih, jika bintang Sirius diukur dari pesawat ruang angkasa, paralaksnya adalah atau P-nya itu adalah sama dengan 0,76 detik busur. Nah, sebelumnya saya ulangi lagi, untuk D ini adalah jarak antara tempat pengukuran paralaks ke matahari yang dinyatakan dalam satuan AU atau astronomical unit, atau yang biasa sering disebut dengan satuan astronomi. Nah, karena untuk hal yang atau pernyataan pertama itu diukur dari bumi, jadi D ini adalah jarak dari bumi ke matahari yaitu sebesar satu satuan astronomi. Nah, untuk yang kedua ini, jika bintang Sirius diukur dari pesawat ruang angkasa. Nah, jadi dengan menggunakan hasil sebelumnya, maka jarak pesawat ruang angkasa dengan matahari adalah, nah, yang ditanya di sini adalah jarak ini, jarak dari tempat pengukuran si
besarnya sudut paralaks itu dengan bintang Siriusnya. Jadi yang ditanya ini. Oke. Di mana jarak dari tempat pengamatan, yaitu dari ruang angkasa ke bintang Sirius, itu akan sama dengan besarnya sudut paralaks dikali dengan jarak bintang Sirius itu yang di ini yang udah kita cari dibagi dengan 206.265. Karena besar sudutnya di sini yang diketahui adalah 0,76 detik busur, kita langsung masukkan ke persamaan 0,76 detik busur. Nah, di sini 5.422.802,631 astronomi kita masukkan ke persamaan. Ya, sudah. Kemudian dibagi dengan 206.265. Nah, untuk operasi ini kita bisa langsung menggunakan kalkulator, sehingga hasilnya atau jarak pesawat ruang angkasa tersebut dengan matahari adalah sebesar 2 satuan astronomi atau 2 AU, Astronomical Unit. Jadi, penyelesaian untuk soal ketiga ini adalah besarnya jarak pesawat ruang angkasa ke matahari yaitu sebesar 2 satuan astronomi. Sekian dan terima kasih Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan persiapan KSN tahun 2021 bidang astronomi. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang semua sudah menonton. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila pada saat penyampaian ada kesalahan dalam bertutur kata, penggunaan bahasa yang mungkin kurang dimengerti, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Jadi mohon dimaafkan, karena sesungguhnya setiap kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan atau setiap kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton, dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini ke teman-teman lainnya supaya dapat memberikan manfaat yang lebih kepada orang lain. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.